Fungsi inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi durusil lughatil arabiyyah al-juz'us tsani. Ad-darsul awal. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan inna. Seperti di awal dikatakan tadi bahwa fungsi inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu menasabkan atau menasobkan isim dan merofakkan khobarnya. Yuk kita lihat penjelasannya bagaimana. Durusul Lughatil Arabiyyah Al-Juz'us Tsani, jilid kedua, Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Baik, teman-teman, kita lanjut pembahasan kita di pelajaran pertama ini. Sebelumnya antum sudah menonton atau menyaksikan video percakapan di pelajaran pertama. Kali ini kita masuk ke pembahasan kaidah ya, nahwu sarafnya. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang inna. Inna, pasti antum sering dengar ya, dalam Al-Quran sering sekali ungkapan inna. Contohnya innallaha ghafurur rahim, innallaha sami'un alim, dan seterusnya. Inna artinya sesungguhnya. Baik, itu ya, sampai di situ. Kemudian ini dia antum perhatikan beberapa contoh. Pertama, awalnya adalah kalimat as-sayyaratu jamilatun, artinya mobil itu bagus. Nah, as-sayyaratu awalnya ini sebagai mubtada, jamilatun sebagai khabar, gitu ya. Nah, kemudian jika kita tambahkan inna di awalnya, kita ingin menegaskan innas sayyarata jamilatun, sesungguhnya mobil itu bagus. Jadi kita ingin menegaskan bahwa mobil itu benar-benar bagus. Nah, kita bisa menggunakan inna. Innas sayyarata jamilatun. Antum perhatikan di sini harokat akhir pada kata as-sayyaratu domah ya. Nah, ini domah. Tapi begitu ada inna maka berubah. Nah, maka ditandai warna merah, ini huruf tak marbutoh ya, bukan tanpa maksud tapi memang benar sengaja dengan maksud bahwa berubah yang awalnya as-sayyaratu menjadi as-sayyarata. Kenapa? Karena ada inna sebelumnya. Innas sayyarata jamilatun. Nah, as-sayyarata ini nanti dalam ilmu nahwi disebut sebagai isim inna dan jamilatun khabar inna, seperti itu ya. Lanjut, contoh yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Ini pun sama, Al-Qur'anu mubtada, kitabullah khabarnya. Kemudian ditambahkan inna di depannya menjadi innal qur'ana kitabullahi. Yang awalnya Al-Qur'anu ada inna menjadi innal qur'ana. Seperti itu ya, teman-teman ya. Lanjut, kalimat yang ketiga, al-mudiru fil fasli. Kepala sekolah ada di dalam kelas. Al-mudiru, perhatikan. Nah, kemudian ada inna menjadi innal mudiro fil fasli. Nah, berubah ya. Yang awalnya al-mudiru ada inna menjadi al-mudiro, gitu. Kalimat yang keempat, Aliyun zahaba ilal madrasati. Ali pergi ke sekolah. Nah, ya, kemudian coba kita masukkan inna ya, kita tambahkan inna di depannya menjadi inna aliyan zahaba ilal madrasati. Nah, perhatikan awalnya aliyun, kemudian kita ingin menegaskan pakai inna menjadi inna aliyan. Ini pun sama ya, aliyun awalnya mubtada dan zahaba ilal madrasati ini khabarnya, kemudian inna aliyan, aliyannya menjadi isim inna, zahaba dan seterusnya ini menjadi khabarnya. Demikian. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika ada satu kalimat ya, satu kosakata didahului oleh inna, isim didahului oleh inna, maka isim itu berkedudukan sebagai nasab dan salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Seperti itu teman-teman ya. Innas sayyarata, innal qur'ana, innal mudira, inna aliyan, ya kan, fathah semua. Baik. Selanjutnya perhatikan, kita mulai ke sesi membaca. Ini tanpa harokat. Nah,
Jadi antum latihan ya, dibaca secara sempurna teman-teman ya. Harokat akhirnya dibaca. A, I, U di akhirnya dibaca, supaya antum benar-benar melatih faham atau tidak nih materi tentang inna. Baik, sudah ada gambaran bacaannya apa ini? Baik, ini dia, innas sayyarata jamilatun. Begitu. Oke, antum baca lagi tanpa harokat. Baik, bisa ya. Nah, kalimat kedua bisa antum baca ini. Oke, sekarang perhatikan dengan harokat, innal qur'ana kitabullahi. Nah, sekarang coba antum latih baca lagi tanpa harokat. Tayyib, kalimat ketiga bisa antum baca ini. Oke, ya. Perhatikan betul tidak bacaan antum ya. Ana ulangi. Innal mudiro fil fasli. Bagaimana tadi antum bacanya? Benar tidak? Oke, sekarang coba latih lagi, dibaca lagi. Tayyib, kalimat keempat. Gimana? Bisa bacanya? Tayyib, sekarang dengan harokat antum perhatikan, inna aliyan zahaba ilal madrasati. Antum baca tanpa harokat. Tayyib, bisa ya. Kalimat kelima, silakan dibaca ini. Tayyib, sekarang antum perhatikan ini dengan harokat ya. Dengarkan, inna sa'ataka jamilatun. Tayyib, sekarang coba antum baca lagi yang tanpa harokat. Selanjutnya kesimpulan dari penjelasan kita kali ini tentang inna, yaitu pertama, yang ke-1 kesimpulannya bahwa inna itu artinya sungguh atau sesungguhnya. Nah, dimaksudkan untuk menegaskan ya, penegasan. Yang kedua, struktur kalimatnya sama persis dengan bahasa Indonesia. Contoh, bahasa Indonesia, sesungguhnya Al-Quran itu kitab Allah. Nah, bahasa Indonesianya gini ya, sesungguhnya Al-Quran itu kitab Allah. Nah, kemudian kita terjemahkan ke bahasa Arabnya satu-satu dulu. Sesungguhnya artinya bahasa Arabnya inna, Al-Quran ya Al-Quran, nah, kitab Allah kitabullah. Maka tinggal digabungkan menjadi innal Qur'ana kitabullah. Seperti itu ya. Pada prinsipnya insya Allah mirip dengan bahasa Indonesia strukturnya ya, urutan kata-katanya. Poinnya yang penting antum perhatikan tadi ya tentang inna. Selanjutnya yang ketiga kesimpulannya bahwa isim atau kosakata setelah inna itu berkedudukan sebagai nasab. Nah, seperti yang tadi di penjelasan di awal sudah dikatakan nasab gitu. Dan salah satu tandanya adalah fathah pada harokat akhirnya. Jadi setelah inna itu fathah, tidak selamanya fathah ya teman-teman, kita nyebutnya nasab atau mansub. Nah, salah satu tanda nasab atau mansub adalah fathah. Nanti dalam ilmu nahwu lanjutan yang lebih tinggi lagi, insya Allah antum paham gitu ya tanda-tanda nasab apa saja. Nah, pada tanda inti, tanda utama dari nasab adalah fathah. Baik, contohnya seperti ini. Innal Qur'ana kitabullah. Nah ya, nah ini poinnya. Setelah ada inna maka fathah, mansub. Innal mudiro, nah ya, fil fasli. Inna Muhammadan Rasulullah. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai di sini pelajaran tentang inna. Jika antum masih bingung, kembali lagi ke penjelasan awal. Jika antum dengarkan dengan seksama, insya Allah ana jamin antum paham. Asal bersabar dan terus istiqomah untuk semangat belajar bahasa Arab. Selanjutnya nanti akan ada penjelasan inna wa akhwatuha ya, ada lagi. Tetap simak terus, pantengin terus channel Fuad Arabic ini. Antum akan insyaallah mendapatkan materi-materi yang bermanfaat. Ila liqa, kafana bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.